anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan di Belajar SBK. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan video YouTube ya. Jadi harap untuk menonton dan juga mendengarkan dengan baik. Nah, di video pertama kali ini Ibu akan bahas tentang musik tradisional. Ayo, ada yang sudah tahu belum? Seperti apa itu musik tradisional? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, coba kita lihat cuplikan lagu musik tradisional yang berikut ini. Manuk dadali, manuk panggagahna, Purwama Sakti, Indonesia Jaya. Manuk dadali, mangga koncarana, rasa bahiji, rukun sakabehna. Nah, sudah didengarkan belum? Kira-kira itu lagu apa ya? Ya, betul, lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat. Nah, Manuk Dadali itu adalah salah satu musik tradisional. Kenapa sih musik tradisional? Langsung saja yuk kita ke materi. Nah, musik tradisional itu adalah musik atau seni suara dari berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Musik tradisional itu biasanya lahir di daerah tertentu, misalnya tadi nih Manuk Dadali dari Jawa Barat. Yang kedua, itu biasanya diwariskan secara turun-temurun dari misalnya ibu nih atau orang tua kalian, atau bahkan kalian sampai sekarang masih tahu kan tentang lagu Manuk Dadali. Lalu yang terakhir, bahasa, gaya, dan nada itu adalah berdasarkan tradisi dari budaya daerahnya masing-masing. Misalnya nih lagu Manuk Dadali yang tadi itu kan menggunakan bahasa Sunda atau bahasa khas dari Jawa Barat. Jadi itu menandakan bahwa Manuk Dadali lagunya itu merupakan musik tradisional, dan biasanya alat musiknya juga menggunakan alat musik tradisional tertentu. Nah, sekarang Ibu akan bahas dulu tentang ciri-ciri musik tradisional. Yang pertama yaitu dipelajari secara lisan. Artinya lagu-lagu atau musik-musik tradisional ini dipelajarinya berdasarkan apa yang didengar, seperti apa yang dinyanyikan. Misalnya Ibu tadi menyanyikan lagu Manuk Dadali nih, kalian jadi belajar, oh itu lagu atau musik tradisional, berarti kalian mempelajarinya secara lisan. Jadi kalian juga mulai nanti menyanyikan, memainkan alat musik dengan lagu-lagu dari daerah-daerah tertentu. Yang kedua yaitu pemainnya tidak terspesialisasi, artinya itu bisa dimainkan oleh siapa saja, tidak harus orang-orang tertentu. Yang ketiga, syair atau lirik lagunya itu berdasarkan bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya Manuk Dadali tadi menggunakan bahasa Sunda kan, karena itu dari daerah Sunda munculnya atau Jawa Barat ya. Lalu yang keempat, melibatkan alat musik tradisional. Kalau kalian tadi dengar lagu Manuk Dadali yang Ibu nyanyikan itu menggunakan alat musik angklung. Pasti sudah pernah tahu kan alat musik angklung itu yang seperti apa? Nanti Ibu perlihatkan deh kalau kalian ada yang belum tahu. Lalu yang terakhir, musik atau musik tradisional itu cirinya itu merupakan budaya atau bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Jadi biasanya lagu Manuk Dadali, lagu-lagu yang lainnya itu digunakan misalnya dalam acara-acara kebudayaan masyarakat. Itu ya cirinya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang jenis-jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah angklung. Kalian tahu kan angklung dari mana? Yap, dari Jawa Barat. Angklung ini berasal atau bahan dasarnya dari bambu yang cara mainnya itu digoyangkan. Nah, biasanya juga sama punya nada atau punya do re mi fa sol la si do, tapi dengan nama yang berbeda gitu ya. Yang kedua adalah calung. Calung juga dari Jawa Barat loh, sama seperti angklung terbuat dari bambu, tapi perbedaannya kalau calung itu dipukul gitu ya, tadi tabuh ya, dipukul tung seperti kita main piano kan kalau pakai tangan, tapi ini ada alat khususnya untuk memukulnya ya. Yang ketiga ada rebab ya. Rebab itu berasal dari Arab yang akhirnya dibawa ke Jawa dan juga ke Sumatera. Nah, rebab ini cara bermainnya yaitu dengan digesek senarnya. Nanti Ibu perlihatkan ya contohnya. Yang keempat yaitu kecapi. Bukan kecap ya, tapi kecapi ya. Kecapi itu alat musik di Jawa Barat juga yang
cara bermainnya itu dipetik seperti bermain gitar. Tapi kan kalau gitar kan di bawah seperti ini, miring kan ya. Kalau kecapi itu tidak, di bawah saja seperti kita bermain piano, tapi bedanya dipetik. Yang kelima yaitu gamelan ya. Ada yang tahu gamelan? Gamelan itu biasanya khusus kan di Jawa dimainkan untuk upacara adat biasanya atau pertunjukan musik tradisional ya. Gamelan ini cara bermainnya atau cara memainkan alat musik gamelan ini dengan cara ditabuh atau dipukul seperti tadi calung ya, cuman perbedaannya kalau gamelan itu biasanya bahan dasarnya seperti besi atau misalnya yang berbentuk lebih keras lah daripada bambu ya gitu. Yang keenam yaitu sasando ya, bagus ya namanya sasando. Sasando itu dari kata sari dan sando. Sari itu petik dan sando itu getar. Jadi kalau dipetik nanti ia bergetar ya. Nah itu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Jadi cara mainnya itu dipetik. Dan yang terakhir yaitu saluang. Saluang itu alat musik dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, cara bermainnya itu ditiup seperti suling. Kalau kalian tahu suling kan ya, itu ditiup tapi lubangnya hanya 4 dan juga lebih sederhana daripada suling. Nah, itu jenis-jenis alat musik tradisional. Ada yang pernah bermain atau memainkan alat musik tersebut? Boleh kalau komentar di kolom komentar ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan musik sebagai simbol. Nah, musik tradisional ini banyak sekali menjadi simbol dari suatu atau budaya di masyarakat. Misalnya lagu Manuk Dadali yang tadi nih, lagu Manuk Dadali ini merupakan atau menyimbolkan rasa nasionalisme karena ada burung Garuda juga kan di dalamnya atau disebutnya Manuk Dadali dan masih banyak yang lainnya. Ciri-ciri atau bisa disebutkan simbol ini berdasarkan karakteristik dari elemen-elemen atau unsur-unsur musik di dalamnya. Nah, apa saja sih unsur-unsur musik itu? Yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya tetap. Kita bisa secara sederhana bisa kita contohkan seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau kalau angklung itu kalau nggak salah la, mi, na, ti, la, da. Kalau tidak salah ya, nanti kalian bisa berselancar di Google juga ya. Nah, yang kedua itu dinamika. Dinamika itu perubahan bunyi atau misalnya tadinya keras menjadi lebih lembut ya. Misalnya Ibu contohkan ya, Manuk Dadali pangka kuncarana resep ngahiji rukun sakabehna. Nah itu kan tadi ada dinamikanya yang tadi lebih keras terus menjadi lebih lembut ya. Akhirnya itu perubahan bunyi atau dinamika. Yang ketiga ada tempo. Tempo itu kecepatan dari musiknya. Misalnya tadi kan ada yang mesaknya luhur jauh di awal-awal, itu kan temponya lebih cepat daripada refnya Manuk Dadali, itu kan lebih lambat, yaitu tempo. Yang keempat adalah ritme atau irama. Ritme atau irama itu adalah rangkaian nada yang teratur. Misalnya kalau kalian bermain gamelan atau angklung dan ada musik tradisionalnya atau lagu tradisionalnya, itu sudah ada ritme dan irama yang teratur. Tapi biasanya kalau kalian memainkan musiknya itu keluar dari musiknya, misalkan diimprovisasi, biasanya nanti ritme atau iramanya berubah menjadi tidak teratur dan berubah peraturannya lah, begitu ya. Nah, Ibu cukupkan materi tentang SBK musik tradisional ini sampai di sini. Nanti akan ada part 2-nya tentang hal-hal lain seputar musik tradisional. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh iya, Ibu juga mengingatkan ya, jangan lupa presensi atau isi daftar hadir dengan cara klik atau isi di kolom komentar hadir nama kalian dan juga kelas kalian, karena Ibu akan mendata siapa saja yang sudah menonton
dan mendengarkan penjelasan terkait materi musik tradisional yang Ibu